Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dandi Raisal Andra Putra dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang makalah saya. Yang pertama, makalah saya berjudul tentang masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai dari tahun 1966 hingga 1998. Untuk landasan hukum. Landasan hukum yang digunakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Dekret Presiden. Lalu teori-teori yang ada pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ada beberapa teori. Lebih tepatnya ada 7 teori. Teori yang pertama adalah teori pembangunan ekonomi. Kedua, teori otoritarianisme. Teori konsep fungsi ABRI. Teori Pancasila sebagai ideologi negara. Teori pembangunan desa dan transmigrasi. Teori pembatasan partai politik. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan otoriter. Lalu, untuk para ahli yang berhubungan dengan teori-teori tersebut, diantaranya ada Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, di mana pada saat masa pemerintahan Presiden Soeharto dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Yang kedua ada Profesor Dr. Mubiarto, lalu Daniel Dakide, lalu ada beberapa yang dari luar negeri, yang diantaranya yaitu Jim Schiller, George McTurnan Kahin, Adam Schwartz, dan Herb Feit. Sekarang kita masuk ke bagian isinya. Yang pertama, apa pengaruh masa pemerintahan Presiden Soeharto terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada beberapa pengaruhnya, yaitu dalam pembangunan infrastruktur dan industri. Soeharto menerapkan program proyek pembangunan 5 tahun, yaitu Repelita, memacu pertumbuhan ekonomi dan perkuat struktur industri nasional. Lalu yang kedua ada pendidikan dan penelitian. Pada masa itu, Soeharto mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1967. Menjadi salah satu langkah penting dalam memajukan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pengembangan pertanian dan pangan, program-program yang dilakukan adalah seperti Operasi Gerakan Koperasi, yaitu Gerbang Kartasusila, dan Program Pembangunan Pertanian Intensif (PPIP). Pada bidang teknologi komunikasi dan transportasi, proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jaringan jalan tol dan pembangunan telekomunikasi menjadi langkah maju dalam mendukung konektivitas dan komunikasi di seluruh Indonesia. Lalu dalam energi dan sumber daya alam, Soeharto mengelola sumber daya alam dengan efisien dan berkelanjutan. Lalu kita masuk ke bagian sosial budaya. Pada sosial budaya ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama, transformasi nilai-nilai masyarakat. Program-program seperti pembinaan kesejahteraan keluarga (BKK) dan pembinaan mental revolusioner (Bimasres) diperuntukkan untuk mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap mendukung pembangunan nasional. Lalu yang kedua, seni dan budaya. Soeharto mendirikan program kebudayaan nasional dan kesediaan daerah atau wiwitan budaya, digalakkan untuk melihara dan mengembangkan seni tradisional serta memberikan dukungan terhadap para budayawan yang ada di Indonesia. Lalu ada pendidikan dan literasi. Masyarakat diwajibkan untuk belajar 9 tahun agar bisa mendapatkan kualitas masyarakat yang baik. Lalu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, Soeharto memiliki catatan yang cukup bagus, di antaranya stabilitas ekonomi dan pertumbuhan tinggi. Pemerintahan Soeharto berhasil mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa dasawarsa, meskipun pada akhirnya di akhir kekuasaannya ekonomi Indonesia sempat jatuh. Lalu di pembangunan infrastruktur seperti yang tadi ada Repelita yang menggalakkan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Lalu pembangunan sektor industri dan manufaktur. Hal ini mencakup pemberian insentif kepada industri-industri tertentu dan pengembangan kawasan industri yang pada gilirannya meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lalu ekspor investasi asing. Pada masa pemerintahan Soeharto, banyak negara yang ingin melakukan investasi pada negara Indonesia. Investasi asing diterima dengan baik dan kebijakan liberalisasi perdagangan membantu meningkatkan ekspor, khususnya sektor ekspor non-migas seperti tekstil dan alas kaki. Lalu program transmigrasi dan pemukiman. Program transmigrasi bertujuan mendistribusikan penduduk secara merata ke berbagai wilayah Indonesia, supaya ini bertujuan agar penduduknya itu tidak ada di beberapa daerah saja, tapi merata seluruh Indonesia. Lalu di pertahanan dan keamanan. Pada pertahanan dan keamanan ini, Soeharto memiliki pengaruh yaitu dalam pemantapan keamanan dalam negeri.
pemerintahan Soeharto fokus pada pemerintahan keamanan dalam negeri untuk mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas politik dan sosial. Lalu yang kedua, peran militer dalam politik. Militer dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto memiliki peran yang cukup besar, yaitu sebagai menegaskan posisi militer sebagai pelindung ideologi negara. Di samping itu, yang merupakan tugas utamanya, militer juga mendapat mandat untuk melihara keamanan dan stabilitas nasional. Lalu juga terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi ini terkait masalah wilayah dan masalah sengketa wilayah. Kemudian ini diselesaikan melalui cara diplomasi dan kedua negara bekerjasama dalam menghadapi ancaman bersama. Lalu penguatan pertahanan wilayah. Dalam program penguatan pertahanan wilayah ini, Soeharto mendirikan Kopassus dan modernisasi alutsista untuk mengantisipasi keancaman dari luar dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Lalu peran Indonesia dalam perdamaian regional. Indonesia berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam kurung UNPKF di beberapa wilayah konflik. Dan untuk tinjauan historisnya, masa awal kepemimpinan Soeharto dimulai pada tahun 1967 sampai 1970. Itu disebut dengan program Orde Baru yang dikenalkan untuk bertujuan untuk membangun ketertiban dan stabilitas melalui reformasi ekonomi dan politik. Lalu yang kedua, pembangunan ekonomi dan stabilisasi, yaitu pada tahun 1970 sampai 1980. Di sini ada ya termasuk program Repelita, lalu penguatan otoritarianisme tahun 1980 sampai 1990. Partai Golkar menjadi partai paling politik dominan yang mendukung pemerintah. Pembatasan terhadap kebebasan pers, oposisi politik, dan hak sipil menjadi ciri khas rezim Soeharto pada periode ini. Lalu ada krisis keuangan dan reformasi, yaitu tahun 1997 sampai 1998 yang sudah saya sebutkan tadi. Krisis keuangan yang terjadi di masa akhir pemerintahan Soeharto. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 menimbulkan krisis ekonomi serius di Indonesia. Soeharto dihadapkan pada tekanan ekonomi dan protes publik yang semakin meningkat. Yang terakhir, evaluasi dan warisan. Pasca Soeharto, Indonesia mengalami periode transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Soeharto dievaluasi secara kritis, terutama terkait hak asasi manusia dan tingkat korupsi yang tinggi. Warisan ekonomi yang ditinggalkan Soeharto menghadapi tantangan dan perubahan signifikan dalam konteks demokrasi, dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi ketidaksetaraan. Sekian dari saya, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.